Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunita Sari, dosen di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika FMIPA UGM. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai menu pengaturan di sistem informasi desa. Oke, jadi di bawah menu pengaturan di sini ada beberapa ada 6 ya, ada 6 submenu yang bisa kita explore dan nantinya bisa digunakan untuk mengatur beberapa bagian dari website sistem informasi desa ini. Jadi yang pertama dari modul terlebih dahulu. Jadi ini ada manajemen modul ya. Nah, sebelum ke manajemen modul, di sini sebetulnya ada pilihan dari penggunaan OpenSID di desa. Ini misalnya ada 4 pilihan ya. Apakah OpenSID ini akan offline saja di kantor desa? Kemudian kalau misalnya di hosting kan gitu, bisa online. Kemudian bisa offline di kantor desa dan online di hosting, atau offline dan online di kantor desa. Jadi ada beberapa pilihan penggunaan OpenSID. Tapi saya tidak akan mengganti di bagian ini karena saya rasa untuk SID Sardono Harjo ini sudah online ya, sudah online di hosting. Oke, kita langsung ke bagian pengaturan modul saja. Di sini di pengaturan modul ini sebetulnya mengatur modul-modul apa saja yang muncul pada menu administrator. Bisa dilihat ya di sini ada nama modulnya sama dengan modul-modul yang nampak di halaman administrator. Jadi ada siaga COVID-19, home, info desa, kependudukan, dan seterusnya. Ini ada pemetaan, ada pertanahan, dan seterusnya. Nah, di sini bisa diatur ya, ada beberapa aksi yang bisa dilakukan. Yang berwarna orange ini misalnya digunakan untuk mengubah data. Kemudian yang bentuknya seperti gembok kunci itu misalnya kita mau menonaktifkan ya. Jadi kalau misalnya kuncinya tertutup itu berarti dinonaktifkan, dan kemudian di bawahnya juga ada submodul gitu. Jadi sebagai contoh kalau yang siaga COVID-19 ini kalau kita buka aksinya, di sini nama modulnya kita bisa ubah gitu ya, kita bisa ubah. Kemudian ikonnya bisa kita pilih. Kemudian statusnya apakah aktif atau tidak aktif. Oke, karena ini sudah di set, saya tidak akan menggantinya ya. Kemudian ini statusnya masih aktif, dan di bawahnya kalau misalnya kita mau melihat submodulnya tinggal diklik, dan di bawahnya ini ada 2 submodul di siaga COVID-19 yaitu pendataan dan pemantauan. Jadi bisa dilihat ya, ini pengaturan modulnya. Apakah dari sini aksinya apakah mau dinonaktifkan atau misalnya mau diganti ikonnya dan seterusnya. Oke, itu dari sisi pengaturan modul ya. Jadi cukup simple. Di sini bisa dilihat nama modul, kemudian icon, dan juga bentuk ikonnya seperti apa. Submenu yang kedua dari pengaturan yaitu aplikasi. Nah, di aplikasi ini adalah pengaturan dari secara umum ya aplikasi SID ini. Misalnya admin title-nya ini diset sebagai sistem informasi desa. Kemudian current version-nya ini yang dipakai adalah 20.10. Kemudian dashboard program bantuan diisi dengan 1 dan seterusnya. Jadi sebetulnya ini adalah pengaturan dari sistem informasi ya, aplikasi sistem informasi desa ini ya, dari beberapa bagian. Misalnya ada sisi penomoran surat, kemudian sebutan jabatan camat, pengganti sebutan wilayah desa, pengganti sebutan wilayah dusun, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya mau diganti sangat bisa gitu ya, dan keterangannya ada di sebelah kanan mengenai menu-menu ini apa aja ya, pengaturannya ini tentang apa saja. Oke, nah kalau misalnya mungkin nanti ada yang perlu diganti, bisa langsung diganti dan kemudian klik simpan. Tuh, itu dari sisi aplikasi. Kemudian yang berikutnya dari sisi pengguna, ini adalah pengguna dari
sistem yang bisa manage gitu atau memaintain aplikasi ini. Jadi untuk saat ini hanya ada satu gitu ya, hanya ada satu pengguna yaitu admin, username-nya, kemudian namanya administrator, grupnya administrator, login terakhirnya 2 November karena saya yang login saat ini. Nah, ini bisa menambahkan pengguna baru gitu ya, menambahkan pengguna baru, grupnya apa, misalnya grupnya administrator, ataukah operator, redaksi, kontributor, dan seterusnya. Kemudian kita bisa set username-nya siapa, kata sandinya itu password-nya ya. Kemudian nama asli dari yang bersangkutan, nomor HP dan alamat email. Dan jika diperlukan bisa juga mengunggah foto pengguna. Jadi ada beberapa role dalam sistem ini ya, dari administrator, operator, redaksi, kontributor, dan satgas COVID-19. Oke. Kita kembali ke manajemen pengguna. Nah, ini bisa juga data yang terpilih bisa dihapus juga ya. Misalnya pada suatu waktu kita ingin menghapus gitu, itu bisa dihapus dengan data terpilih. Oke, itu dari sisi pengguna sistem. Kemudian database, ini pengaturan database ini sebenarnya adalah ya database yang berada di balik layarnya sistem aplikasi ini gitu ya. Jadi ini ada beberapa menu atau submenu di bawah pengaturan database, yaitu ekspor database, impor database, impor BIP, backup atau restore, kemudian kosongkan DB dan migrasi DB. Jadi karena ini berhubungan dengan pengaturan database, jadi sangat diperlukan kehati-hatian ketika melakukan pengaturan database gitu ya, karena bisa jadi kesalahan kecil dalam pengaturan database ini bisa ya menyebabkan sistemnya nanti error dan seterusnya. Jadi disarankan kalau yang melakukan pengaturan database ini adalah ya administrator yang memang paham mengenai database. Nah, ekspor ini misalnya database yang memang sudah ada dalam aplikasi ini kita bisa unduh ya. Jadi ini ada beberapa ekspor data desa ya, yang berupa ekspor data penduduk, kemudian ekspor data penduduk untuk diimpor ke database OpenDK, kemudian ekspor data dasar kependudukan, dan ekspor data CSV. Kemudian yang kedua, impor database. Jadi kalau misalnya kita ingin mengimpor gitu ya, mengimpor data dari luar untuk dimasukkan ke dalam database SID. Jadi di sini ada dua yang bisa diimpor, impor data kependudukan dan impor pengelompokan data rumah tangga. Kalau impor data kependudukan ini harus diawali dengan mempersiapkan data dengan bentuk Excel, dan ada beberapa ketentuan yang harus diikuti juga. Misalnya format data yang akan diimpor sudah sesuai dengan aturan impor data. Misalnya boleh menggunakan tanda petik 1 dalam penggunaan nama. Kemudian kolom nama, dusun, RW, RT, dan NIK harus diisi. Tanda strip bisa dipakai di mana RW dan RT tidak diketahui atau tidak ada. Kemudian nomor NIK-nya ini ya harus bilangan dengan 16 angka atau 0 untuk menunjukkan belum ada NIK. Kemudian data lain seperti jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain terwakili dengan kode nomor. Misal, laki-laki terwakili dengan nomor 1 dan perempuan dengan nomor 2. Nah, kemudian filenya ini harus disimpan dalam bentuk .xlsx file. Kemudian ini ya, jadi format Excel-nya harus berekstensi XLSX, bukan hanya XLS gitu, karena ini yang digunakan adalah format Excel versi 2007 ke atas. Kemudian data yang dibutuhkan untuk impor dengan memenuhi urutan format dan aturan data pada tautan di bawah ini. Jadi ini ada tautannya, bisa dibuka ya. Kemudian misalnya kita coba lihat.
Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Ini untuk data kependudukan, NIK ibu, nomor akta perkawinan, tanggal perkawinan, dan seterusnya. Kemudian ini ada kode datanya. Oke. Jadi ini ada data yang dibutuhkan untuk impor dengan memenuhi urutan format dan aturan data ada pada tautan ini gitu ya. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga ini perlu klik enable macros ya pada waktu membuka file tersebut, dan batas maksimal pengunggahan berkas itu hanya 8 MB. Kemudian proses ini tentu saja akan memakan waktu beberapa menit, dan ini kalau misalnya mau langsung ya di browse filenya mana yang .slsx, kemudian tinggal diimpor. Itu tentang impor data kependudukan. Nah, sama juga untuk impor pengelompokan data rumah tangga, di sini sudah ada aturan-aturannya dan juga contoh formatnya. Oke, nanti bisa diikuti ya. Kemudian yang berikutnya ada impor BIP, buku induk penduduk. Proses ini untuk mengimpor data buku induk penduduk yang diperoleh dari Disduk Capil dalam format Excel juga. Kemudian BIP yang dapat dibaca, proses ini adalah yang tersusun berdasarkan keluarga. Jadi nanti bisa dilihat pada tautan-tautan berikut ini ya. Jadi ini ada beberapa contoh yang sudah disediakan. Nah, prosesnya sama di sini, tapi di sini agak berbeda dengan yang tadi ya, karena pastikan berkas BIP format Excel 2003. Jadi ekstensinya itu .xls bukan XLSX. Kemudian sebelum diimpor ganti semua format tanggal seperti tanggal lahir menjadi, ini urutannya adalah day, month, dan year gitu ya. Contohnya ini 26071964. Dan sama, batas maksimal pengunggahan berkas adalah 8 MB. Kemudian ini tinggal nanti di browse filenya dan diimpor. Oke, itu tadi ya impor database dan impor BIP. Kemudian menu berikutnya adalah backup atau restore. Jadi ini untuk membackup. Jadi kalau misalnya just in case kita ingin punya backup dari database SID ini, kita bisa mengunduh database dan juga seluruh folder desa, dan bisa juga dilakukan restore ya. Backup yang tadi sudah dibuat dapat dipergunakan untuk mengembalikan database SID just in case misalnya ada masalah dengan sistem tersebut gitu. Kemudian yang berikutnya nih, kosongkan database SID. Ini biasanya pada saat menginstal SID yang pertama kali, desa akan mengimpor data awal yang merupakan contoh yang disediakan agar pengguna dapat mempelajari fitur SID. Nah, data awal tersebut tentunya bukan data desa yang asli gitu ya, tapi hanya data dummy, data contoh saja. Kemudian sebelum memasukkan data desa yang sebenarnya ke dalam database SID, data contoh tadi itu kan perlu kita buang, perlu kita kosongkan. Nah, itu nanti kita bisa kosongkan DB di bawah ini untuk mengosongkan yang database SID sehingga nanti siap digunakan atau digunakan dengan data desa yang sebenarnya. Tapi ini perlu hati-hati sebelum melakukan proses ini, backup dulu database SID-nya, karena ini akan ya membuang gitu ya, mendelete data-data yang ada dalam database gitu. Jadi nanti datanya bisa hilang gitu. Kemudian migrasi database yang berikutnya, ini proses ini untuk mengubah database SID ke struktur database OpenSID 20.10 pasca. Jadi ada versi yang terbaru, dan sama ya, sebelum melakukan migrasi ini pastikan database SID Anda juga telah di backup. Oke. Itu tentang menu database. Kemudian yang berikutnya menunya info sistem. Ini sebetulnya general info dari sistemnya ya, kebutuhan sistem, dan beberapa ekstensi PHP yang diperlukan sudah aktif
di sistem ini, kemudian juga info sistem secara general. Jadi ini menggunakan web base di mana PHP digunakan, versionnya 7.2.34. Ini tidak perlu diubah-ubah ya, karena memang hanya info sistem saja. Dan yang terakhir QR code. Di sini kalau misalnya mau membuat QR code, ini bisa digunakan dalam menu ini. Jadi nama file, kemudian isi kode, kemudian sisipkan logo. Nanti bisa membuat untuk scan QR code gitu ya. Jadi kalau misalnya mau membuat QR code yang baru untuk sistem ini. Oke, mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Semoga bisa memberikan informasi bagaimana melakukan pengaturan dari modul, aplikasi, pengguna, kemudian juga database dari sistem informasi desa ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.